Kegiatan implementasi program Aqua for Desa periode kedua ditandai dengan koordinasi bersama dengan anggota tim dan volunteer. Sebagai informasi, volunteer Aqua for Desa telah direkrut pada implementasi tahap 1 dan dilakukan pengumuman dan penerimaan di periode kedua ini dengan jumlah 4 orang. Pada koordinasi ini dilakukan pembahasan tentang timeline pengerjaan selama termin 2 dan 3, serta pembagian job description untuk masing-masing volunteer. Kemudian, kami juga membahas tentang pengadaan alat dan bahan yang belum dilakukan pada termin 1, termasuk pemilihan toko bangunan terbaik. Publikasi dan dokumentasi setiap tahapan implementasinya juga dibahas, khususnya pada platform Instagram Story Aqua for Desa. Melanjutkan pengerjaan pipa aeroponik yang belum selesai di implementasi tahap 1, kami berhasil menyelesaikan pengerjaan pipa aeroponik di implementasi tahap 2. Terdapat 40 pipa aeroponik di mana masing-masing pipa memiliki 28 lubang yang tersebar di 4 sisi pipa sehingga terdapat 1120 lubang aeroponik untuk menanam vegetasi berbasis soilless. Selain itu, dibuat pula pipa dudukan tower pipa aeroponik di mana jarak antara satu pipa dengan pipa lainnya berkisar 38 cm. Dudukan tower ini akan menyambungkan satu tower pipa dengan tower lainnya sebanyak 10 tower per barisnya sehingga akan ada 4 baris dudukan tower. Pengadaan bahan elektronik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemasangan elektrikal pada implementasi Aqua for Desa. Bahan elektronik yang diadakan diantaranya sistem PLTS, termasuk panel surya, kabel NYAF 4 mm, kabel NYDF, terminal colokan, pompa air DC, MC4, lampu DC, dan solar charge controller. Pengadaan bahan elektronik ini dilakukan di beberapa toko offline maupun online. Pada tahap implementasi 1, telah dikonstruksikan komponen kanal C, pemetaan lahan greenhouse, dan penggalian lahan serta penggarapan untuk greenhouse. Pada tahap implementasi 2, greenhouse telah tegak terbangun dengan melakukan penanaman dan pengecoran kanal C sebagai pondasi dan pemasangan spandek sebagai atap greenhouse. Setelah greenhouse terbangun, dilakukan pengecoran terhadap permukaan tanah agar didapatkan dasar greenhouse yang datar untuk menempatkan pipa aeroponik. Pengerjaan pembangunan greenhouse dilakukan oleh tim Aqua for Desa, volunteer bersama dengan petani lokal. Untuk merealisasikan sistem pengairan otomatis berbasis rain capture di Kumbung Jamur KWT Desa Sokolia, sistem kelistrikan dan pengairan perlu untuk dipasang. Sistem kelistrikan meliputi pemasangan terminal, kabel panjang dan selang pelindung hujan untuk kabel yang akan dihubung ke sumber listrik terdekat dari Kumbung. Sedangkan untuk sistem pengairan dipasang dengan memasang selang berdiameter 4 mm ke beberapa sisi Kumbung beserta sambungan selang berbentuk T atau T-stack untuk melayani persimpangan saluran air. Selanjutnya, pompa DC akan disambung ke terminal listrik dan selang pengairan, di mana selang pengairan juga akan terhubung ke reservoir atau tandon untuk mengambil air. Setelah pipa tower dan dudukan pipa telah selesai, selanjutnya akan dilakukan instalasi pada greenhouse. Kegiatan pemasangan tower dilakukan bersama volunteer dengan cara mengerjakan secara bertahap per lorongnya. Pertama, pengerjaan bagian bawah atau saluran water return. Dudukan pipa sepanjang 38 cm disambung menggunakan penyambung pipa berbentuk T atau T-stack berukuran 4 inci yang mengarah ke atas dan dilem agar kuat. Setelah bagian bawah atau saluran water return selesai, dilanjutkan dengan pemasangan tower di penghubung pipa berbentuk T. Agar kuat, T-stack dilem dan juga diikat kawat pada ujung bagian atas tower. Pemasangan selang aeroponik pada penutup pipa dilakukan dengan cara melubangi top pipa ukuran 4 inci sesuai ukuran tower menggunakan solder. Setelah melubangi top pipa, selanjutnya pemasangan sambungan T berdiameter 4 mm untuk selang pengairan. Hal ini dilakukan sebanyak 40 kali sesuai jumlah tower yang telah dipasang. Setelah itu, pembuatan mekanisme selang untuk menghubungkan antar top pipa per lorong dibutuhkan berbagai macam ukuran panjang selang. Ukuran yang beragam ini diperuntukkan untuk keperluan yang beragam pula seperti penghubung top pipa antar lorong dan penghubung nozzle dengan selang top pipa. Demi menunjang pengoperasian greenhouse aeroponik dibutuhkan energi listrik untuk menjalankan beberapa alat elektronik. Maka dari itu dilakukan pemasangan panel surya sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi karbon dan menghemat penggunaan listrik. Pemasangan panel surya diawali dengan pembuatan dudukan berupa kanal C sepanjang 8 cm, kemudian dudukan ini dibor pada bagian ujung samping panel. Setelah itu panel surya dipasang pada bagian atas spandex yang nantinya akan dibor bersamaan dengan kanal C yang telah terpasang pada panel surya. Panel box berfungsi sebagai tempat penyatuan kabel listrik dari aki, panel surya, dan beban nantinya. Bagian panel box meliputi SCC, fuse, rel omega, serta stop kontak. Pemasangan panel box dimulai dengan pemasangan SCC dengan menggunakan bor, diikuti dengan pemasangan rel omega. Kemudian pemasangan fuse pada rel omega yang telah dipasang sebelumnya. Panel box yang telah siap selanjutnya dipasang pada bagian tiang atas greenhouse tepat pada bawah panel surya. Pemasangan panel box pada greenhouse dilakukan dengan cara digantung menggunakan kanal C yang telah disiapkan.
Sistem rain capture melibatkan pemasangan talang air dan tandon. Talang air digunakan untuk mengumpulkan aliran air hujan yang mengenai spandex dan mengalirkannya ke tandon sebagai tempat penampungan air. Talang air dipasang pada salah satu sisi atap spandex pada rumah terdekat dengan ukuran panjang berkisar 6 meter. Tandon berukuran 300 liter dipasang di bawah salah satu ujung talang air untuk menampung air hujan atau rain capture. Karena jarak dari kumbung dan tandon cukup jauh, selang dengan panjang berkisar 6 meter digunakan untuk menghubungkan tandon di luar kumbung dengan pompa air yang ada di dalam kumbung. Dalam rangka mengevaluasi hasil kerja tim dalam program Aqua4 Desa, maka perlu dilakukan diskusi bersama mitra. Tepatnya pada hari terakhir pelaporan periode 2, tim kami telah melakukan audiensi bersama mitra. Adapun hal yang kami bahas antara lain terkait kemajuan program yang telah dilakukan selama 20 hari terakhir, kendala yang dialami, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk 20 hari ke depan. Sesuai dengan tahapan yang diajukan pada proposal, tim Aqua4 Desa melakukan publikasi kegiatan menggunakan platform Instagram seperti konten feeds dan story. Pada periode pertengahan implementasi, konten story yang dibuat berupa rekap harian kegiatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harian dilakukan antar anggota tim untuk mengevaluasi dan merancang kegiatan implementasi ke depannya. Dari hasil monitoring dan evaluasi ini dihasilkan rencana kerja tiap harinya, yaitu penyelesaian konstruksi greenhouse, penyelesaian konstruksi aeroponik, serta evaluasi harian.